Beberapa saat setelah pengumuman gencatan senjata, rudal-rudal masih tampak di langit malam kota Tel Aviv. Usai pengumuman penundaan serangan, rudal-rudal masih terlihat di langit malam kota Tel Aviv. Rudal-rudal ini menyasar target militer milik Israel yang berada di Tel Aviv. Hingga kini warga Israel masih berlindung di bunker-bunker yang disediakan. Di tengah ancaman Amerika Serikat, Iran meluncurkan gelombang serangan ke-98. Gelombang serangan ke-98 menyasar pangkalan militer, logistik militer milik Amerika Serikat dan Israel. Di kota Haifa, Beersheva, dan Bat Ever menjadi target serangan Iran. Iran juga menargetkan kapal amfibi milik Amerika Serikat, pusat produksi pesawat drone Israel, hingga markas Israel di Ali Al-Salem. Iran juga tegaskan Selat Hormuz dan Teluk Persia masih di bawah kekuasaan Iran. Iran kembali melakukan serangan rudal ke Israel meski mendapatkan ancaman Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Rudal-rudal Iran kembali diluncurkan untuk menyerang Israel. Serangan ini terus dilakukan meski Amerika Serikat mengancam akan meratakan Iran. Tak gentar dengan ancaman Amerika, pasukan militer Iran terus melakukan serangan ke Israel. Pemirsa, serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al-Jubail. Serangan ini dilancarkan pada tengah malam dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Al-Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al-Jubail menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan Amerika Serikat mencapai level tertinggi. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan properti. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah permukiman Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Sebuah rekaman video menunjukkan lokasi yang terdampak hantaman tersebut. Kerusakan signifikan terjadi pada sejumlah kendaraan dan properti. Nampak sebuah mobil terbalik di antara puing-puing reruntuhan yang berserakan. Belum diketahui jumlah korban maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Petugas darurat dan polisi langsung melakukan operasi penyelamatan di wilayah tersebut. Pemirsa, 2 jenazah dievakuasi petugas dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk usai dihantam rudal Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Tim penyelamat Israel mengevakuasi 2 jenazah dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Bangunan ini hancur oleh serangan rudal Iran yang terjadi pada Minggu waktu setempat. Bangunan hancur setelah Iron Dome Israel kembali gagal mencegat rudal Iran. Sirene peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. Warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirine peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bunker bawah tanah. Amerika dan Israel menyerang lokasi dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran. Serangan yang menyasar PLTN bisa berdampak sangat berbahaya, terutama radiasi nuklir ke berbagai negara.
Ledakan dahsyat mengguncang kawasan dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Serangan Amerika Israel ini hanya berjarak 75 meter dari perimeter PLTN. Lembaga Energi Atom Dunia IAEA memperingatkan bahaya serius yang mengancam jika Amerika dan Israel nekat menyerang PLTN. Direktur Jenderal WHO juga memperingatkan dampak serius jika Amerika dan Israel nekat menyerang fasilitas nuklir Iran yang bisa berdampak luas termasuk menghancurkan generasi. PLTN Bushehr merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Timur Tengah, dibangun pada 1975, merupakan sumber listrik penting Iran. Lembaga Energi Atom Dunia IAEA memperingatkan Amerika dan Israel karena berulang kali menjadikan PLTN Bushehr sebagai sasaran target serangan. Jika PLTN Bushehr diserang, material nuklir yang jumlahnya bertonton yang disimpan di reaktor nuklir bisa melepaskan radioaktivitas yang sangat tinggi. Partikel berbahaya ini menyebar melalui angin, air, dan meluas ke berbagai wilayah. IAEA menyatakan paparan radiasi nuklir dapat merusak jaringan dan mengganggu fungsi sel, mulai dari kanker hingga sindrom radiasi akut, di mana terjadi luka bakar, kerusakan organ hingga kematian, seperti yang terjadi di Chernobyl. Dampak serius dari serangan ke fasilitas nuklir tidak hanya akan dirasakan pada generasi ini saja, melainkan juga ke generasi berikut. Tentara Zionis Israel merilis serangan terhadap unit rudal anti-tank Hizbullah di Saf al-Hawa, Lebanon Selatan. Sebuah bangunan runtuh usai diledakkan oleh tentara Zionis Israel serta seorang pejuang Hizbullah menjadi sasarannya. IDF mengatakan pasukan divisi ke-91 mengidentifikasi unit anti-tank Hizbullah terdeteksi di sebuah gedung. Para tentara Zionis Israel melumpuhkan pejuang Hizbullah dengan berkoordinasi dengan pasukan darat dan angkatan udara Israel untuk melenyapkan pejuang Hizbullah. Israel melancarkan kampanye darat, laut, dan udara di Lebanon Selatan setelah Hizbullah memasuki konflik dengan Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Berikutnya pemirsa, penembakan terjadi di dekat kedutaan besar Israel di Istanbul, Turki. 3 pelaku penyerangan tewas setelah dilumpuhkan petugas kepolisian. Di Istanbul, Turki, sempat terjadi baku tembak antara petugas kepolisian dengan 3 terduga pelaku penyerangan. Ketiganya dilaporkan tewas setelah dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Dilaporkan adanya korban luka-luka, namun belum ada laporan resmi terkait jumlah korban. Pemerintah Turki langsung meluncurkan investigasi untuk menyelidiki insiden penembakan tersebut. Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Iran, Majid Khademi, tewas dalam serangan gabungan Amerika Israel. Gugurnya Khademi diklaim semakin membakar semangat perjuangan Iran pada Amerika. Gugurnya Khademi direspon oleh pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ia mengatakan kematian Khademi sebagai kegagalan Amerika dan Israel di medan perang. Kematian Khademi diklaim tidak akan melemahkan perjuangan Iran, namun semakin membakar semangat perlawanan Iran pada Amerika dan Israel. Khademi baru menjabat sebagai Kepala Intelijen IRGC selama 4 hari, menggantikan Mohammad Kazemi yang juga tewas dalam serangan Israel. IRGC mengumumkan gugurnya Khademi di sejumlah media Iran. Khademi gugur pada hari Senin akibat serangan Amerika dan Israel. Untuk rantai manusia di jembatan-jembatan di Provinsi Khuzestan sebagai dukungan kepada pemerintah Iran menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur Iran. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di jembatan Desful, berdiri berbaris, melambaikan bendera nasional dan memegang spanduk.
Aksi ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran, menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur negara tersebut. Amerika telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang infrastruktur Iran jika gencatan senjata tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Warga Iran pun mendesak komunitas internasional untuk membantu mencegah perang infrastruktur khususnya untuk menargetkan listrik dan minyak yang akan merugikan dalam jangka panjang bagi semua pihak.